Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ananda semua, pada hari ini kita akan belajar tematik subtema 2 pembelajaran 3 manusia dan lingkungan. Materi yang akan dibahas adalah pertama IPS, yang akan membahas tentang membuat peta Indonesia dengan informasi terkait kondisi alam. Selanjutnya bahasa Indonesia yang akan membahas membuat karangan berdasarkan ide pokok dan kalimat penjelas. Dan yang ketiga PPKN, membandingkan nilai-nilai yang terkandung pada tiap sila Pancasila. Nah, inilah nanti materi yang akan kita bahas ya. Pertama IPS, membuat peta Indonesia dengan informasi terkait kondisi alam. Berikut ini adalah sumber daya alam Indonesia yang menjadi sumber pendapatan negara. Apa aja? Yang pertama tambang emas ya, tambang emas termasuk sumber daya alam ya. Yang kedua tambang batu bara ya. Yang ketiga cadangan gas alam. Keempat kekayaan hutan. Kelima kekayaan laut. 6 flora dan fauna langka. Dan ketujuh pertanian dan perkebunan. Nah, ini adalah sumber daya alam yang ada di Indonesia yang menjadi sumber pendapatan negara ya. Negara kita sangat kaya. Nah, bagaimana peta Indonesia? Nah, contoh peta Indonesia dengan informasi terkait kondisi alam ya. Nah, di situ ada dari Sabang sampai Merauke kekayaan alam Indonesia ya, misalkan ada aluminium ya, aspal, batu bara dan segala macamnya. Ini adalah satu contoh dari peta Indonesia dengan informasi terkait kondisi alam ya. Nah, inilah gambar peta Indonesia ya. Selanjutnya pelajaran kita adalah bahasa Indonesia. Membuat karangan berdasarkan ide pokok dan kalimat penjelas ya. Nah, tidak asing lagi bagi Ananda semua ya, tentang ide pokok sudah sering Abi sampaikan. Ide pokok merupakan ide yang mendasari ya terbangunnya satu paragraf. Ide ini diletakkan pada kalimat utama. Namun untuk membangun suatu paragraf yang utuh dibutuhkan unsur lain ya di samping kalimat utama, yaitu kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang berisikan ide penjelas yang berfungsi menjelaskan ide utama atau pokok ya. Dalam karangan narasi yang harus dilakukan adalah yang pertama, tentukan tokoh-tokoh dalam cerita. Yang kedua, tentukan ide pokok, dan yang ketiga, tentukan pikiran penjelasnya ya. Ini cara membuat satu karangan ya, dalam karangan narasi ya. Nah, Ananda pernah ya tentang teks kerukunan antar umat beragama ya. Pada paragraf pertama kita lihat Indonesia memiliki keragaman umat beragama ya. Ada 6 agama di Indonesia ya, antara lain adalah Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan Konghucu ya. Selanjutnya, upaya yang dalam menjaga kerukunan antar umat beragama ini adalah saling menghormati dalam melaksanakan hari raya berbagai agama ya. Dan yang ketiga, bekerja sama untuk terus menjalin komunikasi dengan melakukan dialog antar umat beragama sehingga dapat memperkuat nilai-nilai toleransi. Dan yang keempat, tri kerukunan beragama. Ya, apa saja tri kerukunan beragama? Yaitu 1. Kerukunan intern umat beragama, kedua kerukunan antar umat beragama, dan ketiga adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah
Ya, ini adalah ringkasan teks tentang kerukunan antar umat beragama. Ya. Selanjutnya materi kita adalah PKN, ya. Membandingkan nilai-nilai yang terkandung pada tiap sila Pancasila. Ya. Negara kita ini memiliki dasar negara yang digali dari nilai-nilai luhur nenek moyang bangsa Indonesia. Ya. Adapun nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila adalah kalau sila pertama atau sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai yang terkandung di dalamnya adalah tidak ada unsur paksaan dari suatu agama terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita untuk memeluk agama, ya. Yang kedua, rukun hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kita harus rukun, ya, antar umat beragama. Dan yang kedua atau sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita harus adanya harkat dan martabat manusia, harus adil, ya, punya harkat dan martabat manusia. Kemudian adil terhadap sesama umat manusia, ya. Selanjutnya sila ketiga. Nah, sila ketiga Persatuan Indonesia. Nah, nilai yang terkandung di dalamnya adalah menumbuhkan rasa cinta dan tanah air, ya, dan bangsa, ya. Kemudian mampu atau serta rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, ya. Itu sila yang ketiga. Dan sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah rakyat merupakan pemegang kedaulatan bangsa. Yang selanjutnya, sadar untuk bermusyawarah dalam pengambilan setiap keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, ya. Nah, selanjutnya sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai yang terkandung adalah mengakui hak milik untuk hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain, ya. Kemudian sadar agar menghargai karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, ya. Nah, itulah materi kita, ya. Demikian saja yang bisa disampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.